Tuhan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara. Ya, saya tidak akan memaksa saudara dan bertanya adakah sukacita hari ini, tapi saya harap kita semua buka hati saudara. Kita buka hati untuk Tuhan bekerja. Ketika kita buka hati, Roh Kudus bekerja di hati kita di ibadah pagi hari ini, maka sukacita, pengharapan dari Tuhan itu akan mengalir. Kuncinya adalah kita buka hati dan kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Mari saudara, sebelum kita mulaikan ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Hati kami siap untuk Engkau bekerja, hati kami siap untuk dilawat oleh Tuhan, dan kami mau buka hati, kami mau berikan hati kami yang terbaik, kami mau berikan hidup kami yang terbaik, waktu kami, perhatian kami yang terbaik untuk fokus kepada Engkau, sehingga ibadah di pagi hari ini kami mengalami Engkau Tuhan, kami mengalami menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, ku rindu menyatakan. Katakan, angkat suaramu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bukti. Hati kami siap, jiwa kami siap untuk memuji Engkau
di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu saudara, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ini pengakuan iman kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang membuat kami terpesona dalam setiap karya Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau saja yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami siap memuji memuliakan nama-Nama-Mu. Dan biar kiranya Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian kami. Sebab hati kami siap ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Oke. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudara, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih dan ditebus, umat yang merajani untuk memberitakan perbuatan Tuhan di antara segala bangsa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncang sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Nyanyikan pujian dari awal.
kuasa. Kita berdiri dengan kuasa Roh yang dahsyat Beserta kita. beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya. Dia berkuasa dan diberikan Kerajaan yang takkan tergoncangkan. kerajaan yang takkan tergoncangkan Sampai selamanya. sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, bekal mulia namamu Yesus. Katakan sekali lagi, untuk selamanya. Oh, untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita, kerajaannya takkan tergoncang Sampai selamanya. sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Saudara kita jadi katakan gini, pam pam param pam. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar Yesus lagi. Sekarang saatnya Sekarang saatnya bangkit nyatakan bangkit nyatakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita, kerajaannya takkan Sampai selamanya. sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, bekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bekal mulia namamu Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Saudara, orang bilang hari ini dunia lagi gonjang ganjing gak jelas, saudara. Tapi melalui pujian ini pengharapan kita adalah kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berjalan tidak menjadi lemah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mengatasi badai, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan
kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau
kasih Tuhan, melalui puji-pujian yang kami baru saja nyanyikan, ajar kami untuk rise above the storm, untuk kami bisa berdiri mengatasi badai ya Tuhan. Tapi kalau dengan kekuatan kami tahu tidak mungkin. Hanya dengan Tuhan kami akan dimungkinkan. Bukan hanya berdiri untuk diri sendiri saja, tetapi juga berdiri buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat orang-orang yang kami kasihi, buat orang-orang yang mau Tuhan kami peduli untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Engkau hadir, Bartimeus yang buta Engkau celikkan, orang yang lumpuh 38 tahun Engkau buat bisa berjalan, bahkan wanita pendarahan 12 tahun disingkirkan, dijauhi dan tertolak, Tuhan Engkau terima dan pada akhirnya mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mengenal Engkau melalui kuasa-Mu pagi hari ini. Kami ingin mengenal Engkau melalui Allah yang ajaib, Allah yang besar. Berikan iman kepada kami, tambahkan iman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berbicara melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship dan juga seluruh tim yang melayani pagi hari ini, baik melalui multimedia maupun melalui sound system, usher, dan juga saudara-saudara yang hadir. Kalau semua dipersiapkan dan tidak ada yang memuji Tuhan, wow. Jadi saudara-saudara yang hadir pagi hari ini menjadi bagian dari seluruh pelayanan kita pada kesempatan ibadah kita pagi hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudara yang sudah berapa waktu tidak ada oleh karena mungkin bepergian, ada kesempatan liburan bersama dengan anak-anak. Saya berdoa dan berharap kiranya waktu itu menjadi waktu-waktu yang sangat berarti. Saudara mengukir sesuatu kenangan di dalam hati anak-anak saudara-saudara sehingga mereka punya memori ya, memori yang baik tentang bagaimana bersama-sama dengan orang tua. Bagi saudara-saudara yang juga di rumah saja bersama dengan anak-anak, that's also itu adalah sebuah kesempatan yang baik untuk semakin mengenal anak kita ya. Tentu apabila kadang-kadang sus tidak ada, kita diajar dan dipaksa untuk mengenal anak kita ya. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang lebih kenal susnya daripada kenal orang tuanya, tetapi tidak di antara kita ya. Tuhan tolong pagi hari ini, apa kabar semuanya saudara-saudara? Coba lihat kiri kanan, katakan begini, hari ini kamu luar biasa ya begitu ya saudara-saudara. Lalu katakan yang kedua, rambutmu menarik hati. Puji Tuhan ya. Saudara-saudaraku, ini jangan kaget kalau tiba-tiba berbunyi ya. Saya ingin dicabut itu ya supaya tapi gak apa-apa. Oke saudara-saudara, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang pemulihan dan yang kedua tentang terluka atau jiwa yang terluka. Dua hal ini dalam judul khotbah pemulihan radikal bagi jiwa yang terluka. Saya mau langsung baca di dalam sebagai teks kita Yohanes pasal 21. Karena cukup banyak ayat yang kita baca, ayat 1 sampai 19 saya akan bacakan buat kita supaya kita bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Saya langsung saja bacakan buat kita Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sebuah action, sebuah tindakan yang agak aneh. Mau masuk danau malah pakai baju. Jadi kan biasanya kalau kita mau nyebur, buka baju dulu baru nyebur. Tapi ini yang tadinya tidak pakai baju, telanjang begitu ya saudara-saudara, tapi justru kemudian pakai baju dan nyebur. Lalu kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atas ikan dan roti. Kata Yesus, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Sampai di sini, saudara-saudaraku, ini adalah sebuah kisah tentang Yesus yang bangkit. Dan judul renungan kita pagi hari ini adalah pemulihan radikal bagi jiwa yang terluka. Seperti yang saya sampaikan, ada dua hal di sini, yaitu pemulihan dan terluka. Bicara tentang terluka, Tuhan Yesus pernah menyampaikan baik di dalam Markus pasal 1, Lukas pasal 5, bahwa dia datang untuk orang sakit dan bukan untuk orang sehat. Saya sebenarnya ketika membaca ini, apakah Yesus hanya peduli kepada mereka yang punya masalah, mereka yang sedang dalam kondisi sakit, lemah, lalu bagaimana yang seolah-olah tidak perlu Tuhan oleh karena semua baik-baik saja? Apakah kemudian Yesus juga tidak peduli kepada mereka? Saudara-saudara, pertanyaan yang sesungguhnya, apakah benar bahwa semua orang itu sehat atau tidak ada orang yang sakit? Adakah orang yang benar-benar sehat sehingga Yesus tidak diperlukan? Saudara-saudaraku,
Bisa saja saya dan saudara tidak merasa terluka. Saya baik-baik saja. I'm okay. Jadi saya merasa bahwa saat ini oke. Saudara-saudara tunggu dulu. Saya bicara bukan luka secara fisik, tapi luka di dalam jiwa. Bukan luka di lutut kita, bukan luka di jempol kita, atau di luar yang secara langsung membuat kita kemudian bisa bertindak untuk mengatasinya. Tapi luka yang tidak terlihat, bahkan luka yang belum tentu kita sadari, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu cek. Jangan-jangan saya terluka tetapi saya tidak tahu. Jangan-jangan teman saya, pasangan saya terluka, bahkan anak kita terluka, tetapi kita melihatnya baik-baik saja. Saudara, banyak orang hari ini hidup di dalam denial atau penyangkalan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang terluka secara batin. Karena lukanya tidak berdarah secara fisik. Mereka merasa tidak butuh tabib atau dokter. Sebab mereka merasa fine-fine aja. Mereka merasa semua baik-baik saja, padahal jiwanya mereka sedang mengalami infeksi emosional yang akut akibat trauma masa lalu, kekecewaan yang terus-menerus berulang, pengkhianatan atau bahkan kegagalan yang belum selesai yang membuat kita takut memulai sesuatu oleh karena ada bayang-bayang kegagalan itu, saudara-saudara. Kondisi inilah yang kemudian dialami oleh Simon Petrus dalam Yohanes pasal 21. Jika kita melihat sekilas, Petrus nampak normal. Sebenarnya next slide, tolong dibuka. Dia kembali, perhatikan ini saudara-saudara, Petrus kembali berkumpul bersama dengan keluarganya di kampungnya, murid-murid yang lain. Bahkan Petrus memimpin mereka dengan mengatakan, aku mau cari ikan. Petrus memulai inisiatif untuk pergi menjala. Kelihatannya Petrus seperti Petrus yang dulu, seorang inisiator, seorang yang suka melakukan sesuatu. Adakah saudara-saudara mengenal teman-teman kita atau bahkan saudara sendiri adalah seorang yang suka berinisiatif? Ada orang yang suka ngikut aja, tapi ada orang yang suka berinisiatif. Dia mengambil kepemimpinan dan itu biasanya terlihat, saudara-saudara. Nah, Petrus kelihatannya baik-baik saja. Dia tidak ada perubahan. Petrus yang dulu suka inisiatif, hari ini juga Petrus seorang yang suka inisiatif. Dia memimpin teman-temannya untuk cari ikan. Kelihatannya dia kuat, tegap, dan berfungsi, berperan sebagaimana sebelumnya, saudara-saudara. Namun kita selidiki hatinya melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca. Di balik aktivitasnya yang sibuk, Petrus sesungguhnya mengubur luka batin yang sangat mengerikan. Dan itulah topeng kehidupan. Itulah topeng kehidupan. Manusia modern dengan adanya sosial media dan teknologi informasi yang begitu rupa sehingga seolah tidak ada tempat buat kita bersembunyi kecuali apa? Kita bertopeng. Kalau zaman sebelum era informasi, teknologi informasi luar biasa, orang itu bisa bersembunyi. Tapi sekarang saudara, cara orang sekarang bersembunyi itu bukan dengan cara seperti 20 tahun yang lalu. Cara sekarang orang bersembunyi adalah dengan memakai topeng. Dengan menunjukkan seolah-olah baik-baik saja. Atau yang kedua, sama sekali menjauhi sosial media. Itu cara orang bersembunyi sekarang. Karena ini adalah era informasi, saudara-saudara. Dan kita melihat Petrus sesungguhnya dia punya luka yang kalau tidak ditangani, ini Petrus yang dulunya berjalan di atas air ketika Yesus meneduhkan badai. Petrus
Petrus ini satu-satunya murid yang punya pengalaman supranatural luar biasa, saudara-saudara. Siapa yang pernah bisa berjalan di atas air? Murid-murid gak ada. Gara-gara Petrus ini seorang inisiator, dia mau mengambil resiko, risk taker. Petrus ini seorang risk taker. Ini tipikal pengusaha sukses, saudara-saudara. Petrus ini ya, tipe pengusaha sukses. Saudara perhatikan, Petrus punya perahu sendiri. Walaupun dia nelayan yang kadang-kadang pengkhotbah mengatakan ini kan nelayan-nelayan, mereka tidak berpendidikan, saudara-saudara. Walaupun tidak berpendidikan, tapi perahunya ini perahu sendiri, bukan nyewa. Artinya Petrus seorang pengusaha juga di kampungnya. Walaupun kurang berpendidikan mungkin, tetapi saudara-saudara, bukankah bisnismen, pengusaha seringkali tidak terlalu harus berpendidikan? Risk taker, pengambil resiko. Kadang-kadang terlalu banyak sekolah malah takut ambil resiko karena terlalu banyak tahu ya saudara-saudara. Tapi justru mereka-mereka yang punya keberanian, karena kadang-kadang justru pegawainya siapa? Pegawainya yang S2 karena diminta untuk berhitung. Tetapi saudara-saudara, perhatikan Petrus seolah baik-baik saja. Namun sesungguhnya dia mengalami trauma psikologis dan spiritual yang hebat setelah ia menyangkal Yesus 3 kali di halaman imam besar. Dia merasa gagal, malu, dan tidak lagi layak disebut murid Yesus. Petrus berpura-pura semua baik-baik saja, padahal jiwanya hancur berkeping-keping. Itulah Petrus di dalam pasal 21. Hari ini mari kita belajar bagaimana Yesus membaca, mendeteksi luka yang tersembunyi, saudaraku. Dan bagaimana dia mendatangkan pemulihan yang radikal bagi jiwa kita. Sudah sejak 2015 saya pindah ke Surabaya. Surabaya ini adalah kota yang kalau dibandingkan dengan Jakarta, Jakarta lebih pace-nya itu lebih cepat, ya. Lebih cepat. Dan kalau di Jakarta jam 12 malam itu masih cukup rame ya saudara-saudara. Di Surabaya rame tapi titik-titik tertentu. Jadi Surabaya ini menarik. Kalau Jakarta itu heterogen penduduknya, sangat beragam. Surabaya memang ada heterogennya, tetapi Surabaya lebih homogen. Surabaya ini saling kenal satu dengan yang lain. Gosip di Surabaya ini, saudara-saudara, itu wow, ciamik sekali, saudara-saudara. Jadi saya mengamati Surabaya ini kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia, tapi culture-nya ini adalah culture kota kecil, saudara-saudara. Masih ada, saudara-saudara, Surabaya, saya mau tanya saudara-saudara yang punya usaha makanan. Makanan apa yang dari dulu itu sampai hari ini itu tetap eksis dan seolah tidak tergantikan, tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena seperti kota kecil di mana tempat-tempat makan itu bagian dari identitas orang Surabaya, saudara-saudara. Sehingga menggeser rasanya tidak mudah, membuat brand baru tidak mudah. Dan kenapa? Waktu saya coba pikir-pikir tentang Surabaya, salah satu kunci kenapa begitu, karena ternyata banyak orang Surabaya itu di sekolah tertentu, sehingga mereka punya rasa kebersamaan karena mereka berasal dari sekolah-sekolah itu. Salah satu budaya yang menarik yang saya amati di Surabaya ini, orang bisa punya teman-teman TK, SD, SMP, dan SMA, dan terus menjadi gumbulan circle-nya sampai masa-masa yang tidak dianggap muda lagi. Lalu saya tanya, ini siapa? Oh, ini teman saya TK. Wih, luar biasa Surabaya nih ya saudara. Sehingga punya karakteristik tertentu, dan orang luar Surabaya itu gak gampang loh saudara untuk kemudian benar-benar masuk ke Surabaya ya.
Apalagi kalau logat kita ini langsung ngomong ketahuan bukan orang Surabaya, bukan bahasa pasar atom, maka ketahuan dengan mudah. Jadi itulah Surabaya. Kota yang menuntut kita untuk selalu hustle. Selalu ada istilah orang muda sekarang itu kerja bagai kuda. Hustle itu ya saudara-saudara. Buat orang Surabaya sendiri yang sudah lama, mungkin hustle itu agak lain. Tapi buat para pendatang, saudara mengerti, kadang-kadang harus bekerja bagai kuda, penuh dengan produktivitas dan kompetitif. Sebagai mahasiswa, kita dikejar target untuk cepat lulus, apalagi yang dapat beasiswa. Harus tetap menjaga IP-nya. Sebagai pengusaha dan pebisnis, kita dituntut untuk terus scale up. Saudara-saudara harus temukan sesuatu yang baru, apalagi di dalam usaha makanan, usaha fashion. Wow, saudara-saudara, seringkali dikejar terus untuk kemudian scale up, menemukan sesuatu yang baru, menu baru, desain baru, dan terus menerus kemudian dikejar. Dan memastikan bisnis kita tetap dapat bertahan bahkan berkembang. Dan mari kita jujur, di kota ini juga kita juga punya segudang cara untuk refreshing. Tempat pedal makin bertumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Sampai seolah-olah tempat yang dulunya mati, sekarang ada tulisan pedal. PDL. Saya yang lalu baru kali itu tuh saya pergi ke Golden City ya, situ ya, yang di wisata Bukit Mas itu, wisata apa tuh? Ya, Villa Bukit Mas ya. Saya lewat, wih, yang selain BCA ya, ini mall yang kemudian sudah ada istilah premium premium PDL, pedal ya gitu ya. Wow. Jadi saudara-saudara, begitu banyak segudang cara untuk refreshing, karena faktanya Surabaya nggak punya pantai, Surabaya nggak punya gunung, nggak ada ceritanya Surabaya itu pergi ngadem gitu ya sudah. Sehingga apa yang disediakan di Surabaya ya paling ke Tretes, ke Batu. Apa yang disediakan Surabaya? Hal-hal itulah, makanan, sport dan lain sebagainya. Dan kafe, semua itu baik. Tidak ada yang salah dengan kesuksesan dan kenyamanan. Tetapi di tengah semua kesibukan dan kesenangan itu, sadarkah kita bahwa seringkali perkara rohani menjadi hal nomor kesekian? Kita mengalami kejenuhan rohani. Ke gereja rasanya hambar, hanya menjadi rutinitas tanpa gairah. Bahkan kita mulai kehilangan komitmen untuk beribadah dan enggan terlibat di dalam pelayanan. Kita berpikir, buat apa repot-repot melayani, bikin stres aja, nambah stres. Mending waktu weekendku dipakai buat istirahat, urus bisnis, jalan-jalan. Kita merasa hidup kita aman tanpa Tuhan karena income lancar dan kuliah jalan terus. Tapi hari ini saudaraku, saya ingin mengetuk pintu hati kita yang paling dalam. Apakah kita benar-benar tidak punya waktu, atau sebenarnya kejenuhan dan rendahnya komitmen kita kadang-kadang itu adalah alarm bahwa sebenarnya jiwa kita sedang terluka tapi kita tidak sadar. Apakah kita sedang menutupi luka batin dan kekosongan kita dengan tumpukan kesibukan kita? Kondisi inilah yang dialami oleh Petrus, saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal 21. Petrus seorang pengusaha wira swasta. Dia gagal di dalam pelayanan. Dia punya backup, perahunya masih ada. Tidak ada penafsiran tentang apa ketika dia tinggalkan pekerjaan nelayannya, bagaimana dengan perahu dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin Petrus adalah kepala keluarga yang baik. Dia tidak hanya tinggalkan begitu saja demi pelayanan. Petrus mempersiapkan sehingga ketika dia kembali lagi,
Perahunya, jalannya masih bisa dipakai, available. Mungkinkah Petrus mempercayakan pekerjaannya kepada keluarga kerabatnya sehingga anak istrinya tetap dapat hidup? Jadi Petrus ini seorang pengusaha juga, wira swastawan yang juga serius tentang pelayanan. Tetapi kadang-kadang pelayanan membuat kita kecewa, pelayanan membuat kita stres, membuat kita lelah, sehingga kita justru kemudian berada, kalau saya tidak pelayanan rasa bersalah, tapi kalau saya pelayanan saya stres, saya tertekan. Dan saudara-saudara, tanpa sadar sebenarnya kita seorang prajurit yang terluka. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Next slide. Yesus mendatangi Petrus di tempat pelariannya. Ketika Petrus berada dalam fase jenuh, kecewa pada diri sendiri, dan kehilangan komitmen rohani, saudara-saudara. Lalu Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Padahal Petrus sebelumnya dipanggil, jadilah penjala manusia. 180 derajat. Sebelumnya Petrus dipanggil menjagalah manusia, mengenali berbagai tipe manusia. Tapi nampaknya Petrus ketika mengenali berbagai tipe manusia dan begitu percaya diri bersama dengan Yesus, aku dapat melakukan segala perkara. Aku dapat melayani, aku dapat datang dan memenangkan Surabaya. Aku dapat berdoa dan memenangkan keluargaku. Tetapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terjadi apa-apa. Kita menjadi lelah, saudara. Petrus tidak lagi menjadi penjala manusia. Tapi Petrus justru berkata, aku pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain juga menjawab, kami pergi juga dengan engkau. Saudara, hati-hati. Ketika saudara terluka dan saudara adalah seorang yang berpengaruh, lalu saudara melakukan sesuatu, jangan dipikir itu hanya berhenti di kita saja. Saya lakukan ini, udah. Ada orang yang memperhatikan kita, lalu mengikuti kita, saudara-saudara. Mengikuti kita. Petrus ini enggak ngajak. Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Aku. Petrus enggak ngomong, mari. Tetapi karena Petrus punya pengaruh, saudaraku. Petrus punya pengaruh. Saya mau bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang tidak punya pengaruh? Semua kita punya pengaruh. Sehingga semua tindakan kita itu akan mendatangkan dampak. Paling tidak kepada orang terdekat kita, istri, suami, anak. Sehingga saudara-saudara, hati-hati. Dan disinilah kemudian ada satu istilah di dalam psikologi yang disebut regresi. Regresi atau regression adalah sebuah mekanisme pertahanan diri emosional yang terjadi ketika seseorang kembali ke pola perilaku, kebiasaan atau zona nyaman masa lalu saat ia tidak sanggup menghadapi stres, tekanan berat, luka batin, atau kegagalan di masa kini. Regression. Bentuknya bisa kelihatan, bentuknya kadang-kadang tidak terlihat. Bagi Petrus, bisnis menjala ikan adalah tempat regression itu, di mana dia merasa memegang kendali. Dia tahu tempat-tempat yang banyak ikan, jam berapa dia perlu cari ikan, saudara-saudara. Dia merasa gagal di dalam pelayanan bersama dengan Yesus, maka kemudian dia memilih mundur dan membuktikan bahwa ia tidak gagal sebagai pebisnis. Saya kadang-kadang terpikir nih ya saudara-saudara, game bisa jadi menjadi refreshing pada titik tertentu. Tetapi hati-hati kalau game ternyata menjadi regression, tempat kita melarikan diri
dari kekalahan di luar sana. Dan kita merasa menang karena itu kontrol di tangan kita. Jadi sebenarnya ada hal yang membawa kita kepada titik itu, yaitu luka, saudara-saudara. Entah karena kegagalan, ketidaksanggupan, atau kita mulai menghindar untuk terus menghadapi tantangan. Petrus ada di dalam pelarian. Tindakan regresi Petrus yang diikuti oleh murid-murid lain menunjukkan bahwa luka batin kalau tidak ditangani akan memicu penurunan komitmen rohani secara pribadi dan bahkan mempengaruhi orang lain. Orang yang mengalami regresi akan menarik diri dari pelayanan, tanggung jawab, bahkan pekerjaan, menghadapi tantangan, dan mulai kemudian main aman saja. Banyak orang melakukan yang sama hari ini. Kemarin ketika saya pulang mendoakan rumah baru dari salah satu anggota KTB Barat 2, saya putar radio SS. Di radio SS itu tiba-tiba ada seorang ibu muda yang menyampaikan telah kehilangan suaminya. Suaminya umur berapa, saudara? Bukan pikun. Ini kadang-kadang kalau radio SS ini ada orang-orang tua yang hilang karena pikun. Suaminya umur berapa? 35 tahun. 35 tahun. Siapa yang 35 tahun di sini? Oh, Denny. Tuh, segitu tuh bisa hilang. Saya kaget, saudara. Lalu sang istri mengatakan, ditanya, kapan hilangnya kemarin 2 hari yang lalu. Lalu dia cerita, hari Jumat, hilangnya hari Jumat. Dia cerita begini, saudara-saudara. Dia izin, dia kasih tahu istrinya bahwa dia ada meeting di Jakarta. Lalu dia antar supirnya, punya supir loh saudara-saudara. Dia antar supirnya ke bandara. Tapi kemudian, beberapa waktu masih bisa dikontak. Tapi hari Sabtu hilang kontak. Kemudian akhirnya ya dia bingung. Dia bingung dan dia bahkan kemudian ngecek di bandara, lihat CCTV dan benar saudara-saudara. Suaminya memang di-drop di bandara, turun di bandara. Tapi setelah itu naik taksi ke tempat lain. Dan memang sang suami ngechat istrinya dan mengatakan, saya minta maaf karena telah mengecewakan kamu. Nah, sang istri cerita begini, memang sih dia cerita ada masalah di pekerjaan, dia ketipu 1M, ya. Lalu nggak tahu, tapi dia coba, katanya asalnya dari Banyuwangi, pergi ke Banyuwangi. Terakhir kontak terakhir itu teman dia, karena dia tanya teman-temannya, teman kantornya, itu HP-nya terlacak ada di Jember. Dikejarlah di Jember. Ternyata ketika sampai di Jember, di titik HP itu ada, itu ternyata di situ ada hotel tua yang tidak terpakai dan kosong. Kemana dia? Saudara-saudara, kemana? Saudara-saudara, sang istri pun yang hari-hari bersama dengan suami nggak ngerti bahwa sang suami mungkin terluka. Ada yang mengatakan, oh ini mungkin digondol wewe gombel ini ya saudara-saudara. Macam-macam. Tapi kalau itu terjadi kepada kita saudara-saudara, kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana saudara-saudara? Ini terjadi kepada Petrus. Malam itu dia tidak menangkap ikan. Mengapa? Karena tanpa Yesus, proyek terhebat kita sekalipun, omset bisnis kita yang luar biasa, itu mengingatkan bahwa tanpa Yesus ada sesuatu lubang di jiwa kita yang akan tetap kosong. Yesus pergi mencari Petrus. Saudara-saudara, tempat regresi. Saya juga punya kebiasaan dan saya mengenali diri saya. Kalau saya mulai tidak kreatif, saya mulai berpikir lama, saya tahu ini, saya mulai gelisah saudara-saudara. Dan kadang-kadang
Wah, ini nggak benar, ini nggak benar. Saya perlu Tuhan. Yang kedua, next slide. Yesus langsung mengkonfrontasi akar trauma dari Petrus. Perhatikan ini, menarik sekali. Ketika mereka mendarat, Yesus sudah menyiapkan api arang. Dan api arang di dalam perjanjian baru itu ternyata hanya ada 2 kali tercatat. Di ayat 9 ini, saudara, dan kemudian di Yohanes pasal 18 ayat 18, yaitu api arang yang sama di seluruh perjanjian baru. Kenapa? Karena kata ini muncul di saat Petrus menyangkal Yesus di dekat api arang halaman imam besar. Dan di pantai itu kata api arang muncul lagi kali yang kedua. Yesus mengkonfrontasi luka Petrus. Ketika Petrus gagal, dia mencium bau api arang itu. Dan sekarang ketika dia gagal menangkap ikan, dia cium api arang itu. Saudara-saudara, kita kalau trauma itu, kita punya satu spot tertentu yang akan mengingatkan kita tentang luka itu. Sehingga kita menghindar. Spot itu bisa tempat, benda, orang, suku, ya. Kadang-kadang kita menghindar. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, Yesus tahu luka kita. Dan dia akan mengkonfrontir, akan langsung mengingatkan kepada kita. Dan di sini menarik, luka Petrus seolah dibuka lagi, saudara-saudara. Luka Petrus dibuka lagi. Satu kali saya ngobrol hanya basa-basi aja. Tapi kemudian ketika saya tanya, "Are you okay?" "Ya, oke. Semua baik-baik saja." Ya, baik-baik saja. Oke kok, kenapa Pak Agus tanya begitu? Ya, saya lihat kok banyak diem, kayaknya ada yang dipikirkan begitu ya. Oh ya, begitu ya Pak Agus. Dia mulai cerita. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara juga kalau menolong teman, kalau ditanya, "Gimana kabarnya?" "Baik saja." Tapi saudara mengamati sesuatu, jangan berhenti di situ. Tanya kedua kali. Yesus saja bertanya berapa kali? 3 kali, saudara-saudara. Yesus tanya 3 kali. Petrus lukanya dibuka, lalu ditanya, "Apakah kamu mengasihi aku?" Ini pengamat analisanya luar biasa loh. Yesus versus Petrus ini. Yesus ini bertanya, "Apakah kamu mengasihi aku?" Kata mengasihi itu adalah agape, kasih yang tertinggi, kasih ilahi. Seolah Yesus menanyakan begini, Petrus, apakah kamu ini mengasihi aku seperti dulu kasih yang mengatakan, sekalipun semua murid-murid ini meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku masuk penjara, aku tetap bersama dengan engkau. Wih, Petrus punya kasih premium, kasih yang agape kepada Yesus. Iya. Itu dia. Saudara-saudara, perhatikan. Ternyata jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata kasih yang dipakai oleh Petrus tidak agape lagi. Kata yang kasih yang dipakai Petrus itu adalah filia. Filia itu apa, saudara-saudara? Filia itu kasih pertemanan, persahabatan. Jadi bukan kasih yang walaupun, tapi kasih lu baik, maka aku baik. Lu kasih kebaikan, lu kasih kemurahan, kamu traktir aku, next time aku traktir kamu. Itu filia, saudara-saudara. Petrus gak bisa mengatakan sekalipun. Lalu Yesus akhirnya bertanya yang kedua kali, apakah kamu agape dengan aku?
Petrus nggak mampu jawab. Dia mengatakan, aku filia kepada engkau. Aku tetap menganggap engkau sahabat. Aku gak mampu punya kasih yang super, yang premium itu. Yang menarik, Yesus pertanyaan ketiga kali dia tidak tanya dengan agape lagi. Tapi Yesus tanya dengan, apakah kamu filia? Disitulah Petrus sedih. Karena Yesus menurunkan standarnya di mana Petrus berada. Kadang-kadang pelayanan harus diturunkan standar untuk menjangkau kita berada. Padahal pelayanan segini nih. Padahal Tuhan ini segini. Tapi seringkali diturunkan. Supaya apa? Bukan kemudian itu menjadi seolah murahan. Karena Tuhan mau dipulihkan kita. Kalau saudara naik pesawat, ya pesawat tertentu itu sudah dijamin kira-kira 90 sekian persen terlambat ya. Tapi ada pesawat-pesawat yang dikenal sangat on time. Dan saudara tidak akan bargaining dengan pesawat itu. Tidak akan nego dengan pesawat itu. Begitu kita terlambat, antara kita lari. Siapa yang di sini nyaris ketinggalan pesawat? Betapa spot jantung ya saudara. Spot jantung, wah. Kenapa? Karena di balik tiket itu ada uang kita. Di balik tiket itu ada uang kita. Dan seringkali kita menghitung semuanya dengan investasi kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan telah berinvestasi dalam hidup kita dengan memberikan anaknya. Sehingga kepada Petrus, Yesus menurunkan standar supaya melaluinya Petrus dinaikkan standarnya. Untuk pada akhirnya dia mengatakan, aku mengasihi engkau sesuai standar yang kau minta. Tapi ayat yang berikutnya mengatakan, pada waktu kamu muda, kamu pergi kemana kamu mau. Tapi pada waktu kamu tua, kamu akan diikat pinggangnya. Buat saudara-saudara yang mengikut Tuhan, saudara harus siap mendengar Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Karena di balik itu semua, justru ada kesembuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kadang luka tidak harus sesuatu yang begitu nyata. Kadang-kadang di dalam pelayanan juga bisa terjadi luka, saudara-saudara. Kita melakukan yang baik tapi tidak ada hasil yang kita harapkan. Kita bisa menjadi terluka. Ada dua, entah kita kemudian pada akhirnya mencari ikan, tidak mau menjala manusia lagi. Karena kita pernah gagal di sana. Atau yang kedua, kita tetap mencari jiwa, tetapi ketika kita mencari jiwa, menjala jiwa, hati kita begitu stres, pikiran kita begitu tertekan, saudara. Sehingga yang ada bukan sukacita, tapi rasa bersalah. Kita merasa bersalah. Apakah Allah Bapa menginginkan saudara melakukan kehendaknya dengan rasa bersalah? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Yesus datang ke dunia bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa cinta kepada isi dunia. Kadang-kadang kita menjadi Kristen dengan rasa bersalah. Dan tanpa sadar sebenarnya kita adalah orang Kristen yang sedang terluka. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu untuk anak kita dengan rasa bersalah. Itu berarti ada trauma yang menjadi reason, menjadi alasan perlakuan.
cinta yang dibalut dengan trauma satu kali justru akan mengekang anak kita. Karena yang kita lihat adalah trauma kita dan bukan cinta. Hati-hati saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Untuk kemudian memilah, membedakan ketika kita sembuh. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita menyanyi pujian Penolong yang Setia. Haleluya. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara, mari kita selidiki hati kita. Izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Adakah di antara kita yang merasa mengalami kejenuhan rohani? Dari mana saudara tahu bahwa kita sedang mengalami kejenuhan rohani? Dan itu berhubungan dengan luka sebenarnya, saudara-saudara. Pernah mungkin kita marah, kecewa dengan Tuhan. Atau pernah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan ternyata gagal. Tidak seperti yang kita harapkan. Kegagalan apapun bentuknya, entah di usaha, di pekerjaan-pekerjaan, ataupun di pelayanan, itu bisa melukai jiwa yang sama. Sehingga kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita kehilangan rasa. Tidak dengan cinta, tapi kita jaga supaya kita tidak gagal lagi. Hanya itu. Dan itu menyebabkan makin lama makin hambar hati kita. Mengapa ada hamba Tuhan bisa mundur, saudara-saudara? Karena dia membiarkan dirinya terluka dan tidak mengambil waktu untuk disembuhkan. Saya juga bisa mengalami itu, saudara juga bisa mengalami itu. Tapi kalau Yesus mendatangi Petrus, bahkan pergi ke kampung Petrus, karena Yesus tahu bahwa Dia sanggup menyembuhkan saudara dan saya ketika kita terbuka kepada Dia. Adakah juga di antara saudara-saudara yang sebenarnya terluka oleh karena saudara-saudara menanggung penderitaan, menanggung sesuatu, baik di dalam keluarga, rumah tangga, dan saudara-saudara seperti berjalan sendirian. Saudara berharap kepada Tuhan, tapi bisa jadi seolah Tuhan diam. Tanpa kita sadari, kalau kita orang Kristen yang baik, biasanya kita akan membungkus dengan mengatakan, enggak apa-apa, aku tetap bersyukur.
Tapi saudara, luka adalah sebuah fakta keadaan jiwa. Dan saudara dan saya tetap perlu jamahan Tuhan, tetap perlu dipulihkan. Sehingga ketika kita berlakukan itu semua dengan pemulihan, dengan kesembuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sedang datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mungkin seperti Petrus, Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, Tuhan aku takut gagal ya Tuhan, Tuhan aku takut mengecewakan Engkau, Tuhan aku takut mengecewakan orang tua, Tuhan aku menghadapi ketakutan ini dan itu. Saudara, jiwa kita, Tuhan peduli dengan jiwa kita, saudara. Tuhan mau saudara dan saya jiwanya sembuh di dalam Dia, dipulihkan di dalam Dia, sehingga saudara kembali memulai bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, tetapi dengan penyerahan dan cinta kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan bagi saudara yang ingin menjadikan pujian menjadi doa kita, saudara boleh mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, Engkau pemulihku, Tuhan, Engkau, ku berserah kepadamu saat ku berjalan. Amin, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, sebab Engkau, ku tahu Kau bersama. sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan. adakah di antara kita sedang berada dalam kebimbangan, ketakutan, atau hal-hal yang lain yang membuat jiwa kita tidak tenang? Datang kepada Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin, haleluya. Kau besar, Datang dengan penuh penyerahan, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Oh, ku Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku. Oh, Kau lebih sanggup. Amin, amin. Oh, haleluya. Amin. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Ku Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Ku Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya Apapun yang saudara alami, yang saudara rasakan, terbukalah kepada Tuhan. Di dalam keterbukaan akan ada pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami masing-masing ya Tuhan.
Engkau mengenal jiwa kami. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelelahan, ada di antara kami juga sedang mengalami ketidakpastian, ada juga di antara kami mungkin semua seolah baik-baik saja, tetapi merasa hambar, tidak ada lagi kegairahan. Mungkin kami sedang ada di dalam kejenuhan rohani. Apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau datang kepada kami. Engkau berjalan-jalan di antara kami. Ulurkan tangan-Mu dan tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Jamah hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu sekali lagi kepada umat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga Engkau kerjakan kesembuhan, Engkau kerjakan pemulihan, Engkau kerjakan bagaimana Tuhan mengubah rasa malu, rasa bersalah menjadi komitmen yang baru kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau buat setiap kami menjadi kembali kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, ya silakan. Terima kasih Pak Agus atas renungannya. Bersyukur sekali teman-teman bisa ketemu lagi di kebaktian hari ini. Ya, ini banyak menegur saya ya, luka yang tidak terakui mungkin ya. Kalau biasanya itu ada sindrom anak pertama, sindrom anak tengah, sindrom anak ketiga, anak bungsu. Ya, saya juga salah satunya juga punyalah sindrom anak bungsu gitu ya. Ya, cerita panjang. Tapi intinya pokoknya saya harus mengakui kalau ada luka-luka di situ ya. Ya, kita pun harus mengakui ya, kita punya sindrom-sindrom itu sendiri juga. Oke. Mari kita sebelum memberikan persembahan, kita tiba saatnya memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang terus Engkau curahkan di setiap saat kami membutuhkannya atau di setiap saat kami memerlukannya Tuhan. Kami bersyukur atas itu Tuhan, dan tiba saatnya kami ingin bersuka hati, bersuka cita Tuhan, memberikan persembahan atas rasa suka kami Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan, terhadap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan langsung ya, secara tunai ya, tidak apa-apa juga. Dan secara non tunai juga, secara QRIS atau transfer langsung aja di nomor rekening gereja kita. Sambil saya bacakan ayat renungannya di Filipi 4 ayat 17. Ini Paulus yang ngomong ya, tapi ini harusnya mewakili hati Tuhan juga. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya, jadi memberi itu ekspresinya ya, tapi yang penting dari exercise memberi kita ini berbuah apa di hati kita, di kehidupan kita. Ya, kiranya dengan exercise kita memberi di gereja ini, gereja juga bersuka cita atas pemberian para jemaat, tapi kiranya juga ada growth juga di jemaat dari exercise kita memberi setiap minggu, setiap periode kita memberi, kiranya itu bertumbuh menjadi sesuatu yang baik ya. Saya lanjutkan pengumuman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir secara on time di kebaktian kita ya. Kita sedang mengkampanyekan ke on time-an kita ya dalam beribadah, maupun itu Sunday School juga ya. Dimulai jam 10 sudahan ini Sunday School. Jadi anak-anak bisa dilatih juga ya ke on time-nya. Lalu kegiatan minggu ini, nah hari Selasa ini teman-teman yang biasanya more, ya memang masih more ya. Namun kita mengingatkan lagi bahwa akan ada worship night ya, yang akan diadakan secara onsite ya. Jadi katakanlah itu moment of restoration secara onsite, akan ada konsumsi, akan ada kegiatan di tempat ini ya. Jadi secara onsite teman-teman kita undang para jemaat untuk bisa hadir. Ya, kita rindu ya
onsite-an dalam Moment of Restoration zaman dulu tuh awal-awal 2015-16 itu kita di rumah Pak Agus gitu ya. Itu rame-rame kita more di situ. Nah, kita rindu lah apa hubungan secara fisik gitu ya. Nah, itu ada slide-nya ya. Dimulai jam 19.00 tapi akan dibuka sebelumnya ya, setengah jam sekitar 20 atau 30 menit sebelumnya akan ada konsumsi di situ. Kita undang para jemaat yang rindu untuk berdoa bisa hadir juga di Healing and Worship Night ini ya. Lalu di hari Kamis selalu ada KTB teman-teman ya. Kemarin KTB Family juga meriah sekali ya, selalu meriah lah. KTB Family kalau di rumah saya tuh jam 10 belum kelar-kelar. Ya itu memang ada budaya ketimuran kita ya, kan kebanyakan itu orang-orang Sulawesi ya. Rekan-rekan KTB Family kita, waduh seru banget teman-teman. Ya kita juga tetap umumkan juga KTB Barat 1, 2 dan Timur ya akan selalu ada di hari Kamis, dan jangan kalah serunya ya, jangan kalah energinya ya, luar biasa. Paling muda itu ya Kopiter yang hari ini belum datang, nggak hadir ya, umur 50 paling muda, lainnya tuh 70, bahkan ada yang mencapai 80 gitu, hebat sekali mereka ini ya dalam bersemangat, dan ada yang rumahnya di Timur juga. Dan hari Sabtu ya, Raise Up Community yang selalu kita juga senang dengan adanya Raise Up Community di mana para mahasiswa bisa juga punya wadah ya di situ untuk anak-anak muda. Kita undang untuk teman-teman yang punya rekan-rekan yang masih kuliah, mahasiswa atau mungkin senior ya, yang high school gitu, mungkin enggak apa-apa juga ya, sudah termasuk youngster yang cukup bisa mengikuti ya Raise Up Community kita ya. Dan itu saja teman-teman ya. Itu saja teman-teman pengumumannya, dan saya harap kita bisa ketemu lagi minggu berikutnya. Saya kembalikan Pak Agus. Ya, tadi yang crescendo ketinggalan ya. Jadi it's okay. Mulai Jumat kemarin ya, kursus musik Crescendo Learning Center sudah dimulai. Ada 2 muridnya. Kita berikan aplaus buat murid-murid yang pertama ya, saudara. Memang segala sesuatu itu dimulai dari kecil. Saudara waktu lahir kan nggak langsung berkumis dan besar. Saudara bentuknya kecil. Nah demikian juga tidak langsung gondrong ya, tapi kecil. Dan puji Tuhan kemarin sudah dimulai di lantai 3. Kita doakan karena ini menjadi kerinduan kita untuk menjadi berkat, dilipat gandakan talentnya, di mana growing talent shaping future, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak, kalau mereka punya skill tertentu dan kemudian itu menolong orang lain untuk melihat skill itu, anak saudara akan tumbuh confidence-nya, rasa percaya dirinya. Jadi cobalah kesempatan ini untuk saudara-saudara. Ini bukan hanya untuk anak-anak kecil ya sebenarnya. Jadi termasuk remaja itu dibuka juga saudara-saudara ya. Memang diawali dengan anak kecil, tapi sebenarnya dibuka juga. Ada yang bertanya kepada saya, Pak kok nggak ada gitar? Wah ini kayaknya kalau saudara bisa mencari 3 jiwa untuk main gitar, kita latih ya saudara. Ya. Sudah 2 ya, kurang 1 lagi. 2, oke lah boleh ya, 2 orang ini boleh ya, kita buka ya. Sudah ada 2 suami istri lagi, ini sudah paket komplit lah sudah ya. Ya, jadi saudara kita rindu gereja kita akan dikenal sebagai gereja yang juga menjadi rumah penemuan, bukan hanya pemulihan saja, menemukan, oh ternyata saya punya bakat nyanyi ya, saya punya bakat main musik ya, bakat-bakat terpendam. Nah itu saja saudara-saudara, dan terbuka untuk setiap kita. Silakan daftarkan kepada saudara Raymond, ada nomor handphonenya di sana. 200.000 itu hanya sebuah bagian dari ikatan komitmen supaya ini menjadi serius ya, begitu. Lalu saudara-saudara, di hari ini anak-anak kita akan merayakan Father's Day. Ya,
merayakan hari papa, hari ayah. Jadi Ibu Lili bagaimana ini? Ya, oke, leading ya. Lidang mau pimpin? Oke, silakan. Ya. Oke, hari ini kan Father's Day, jadi minta tolong papa-papa semuanya maju ke depan ya. Papa Ferry, Papa Harry, Papa Stefan, terus siapa lagi? Kok Singgi, Papa Willy. Nah, maju di depan sini ya. Nah, nanti jadi ini akan kita bikin sedikit game. Jadi gamenya itu nanti jadi nanti semua papa-papa ini ngadep ke belakang, terus nanti dari sana anak-anak itu akan manggil papa. Nah, kalau yakin itu anaknya noleh, oke? Jadi kalau yang punya anak lebih dari satu, berarti tunggu, harus genap sampai 3 baru selesai. Udah ngerti? Udah ngerti ya? Contoh, ya. Tapi lek salah ya, sorry. Oke, nah mama-mama tolong di briefing anak-anaknya jangan manggil daddy atau manggil papa. Oke, nggak pakai nama ya, papa aja. Jadi papa. Jadi supaya yang lainnya nih papa-papanya dipersulit gitu loh. Oke? Ini mic-nya pinjem wes kayak. Semuanya papa-papa boleh ngadep ke belakang. Agak geser, Her. Loh, dikit sekarang Tobi. Papa. Anak-anak di baris di sini ya. Anak-anak baris di sini. Diacak sing sulit. Iya, enggak satu-satu. Iya, satu-satu Bu, memang satu-satu. Satu-satu. Baris guys, baris. Anak-anaknya baris ya. Anak-anaknya baris. Ini dipencet ya. Dipencet. Ini. Papa.
Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Oke, sudah boleh turun. Oh, foto dulu ya. Oh ya, papa dan anak boleh foto dulu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Ya, saya ucapkan Happy Father's Day buat semua para pria-pria yang sudah dikaruniai anak. Kayaknya Tuhan menolong untuk saudara-saudara bisa Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ya, bisa menjadi papa-papa yang membuat anak-anak terinspirasi, membuat anak-anak termotivasi, dan lebih dari itu anak-anak punya figur papa yang mencerminkan Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga. Menjadi papa adalah sebuah privilege, saudara-saudara, di mana saudara-saudara punya peran untuk anak-anak memiliki figur seorang pekerja keras, seorang yang sungguh-sungguh, seorang protektor ya, yang mau melindungi keluarga. Kadang-kadang seorang protektor harus menyangkali diri, kadang-kadang merasa lemah, tidak sanggup. Disitulah saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang ada keputusan laki-laki seperti yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba menghilang. Kadang-kadang itu bisa terjadi karena tidak ada tempat untuk terbuka, karena ekspektasi yang begitu tinggi. Tapi di bawah kaki Yesus, seorang papa bisa tetap mendapatkan kekuatan baru. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Kita juga berdoa di Father's Day, bukan hanya saudara yang sekarang jadi papa. Kita juga berdoa buat papa kita. Kalau mereka masih ada, masih hidup, kita doakan mereka. Mungkin mereka sekarang sudah punya peran sebagai engkong, ya. Siapapun itu. Bisa jadi saudara-saudara punya hubungan yang pernah terluka dengan papa. Sehingga saudara-saudara kadang-kadang luka itu masih bisa muncul. Tapi mari di kesempatan Father's Day ini kita doakan papa kita. Kita doakan papa kita, biarlah papa kita juga mendapatkan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong Ibu Lili bisa maju ke depan, berdoa buat setiap
pria, setiap papa yang ada di SAF. Demikian juga saudara bisa mengangkat suara saudara untuk juga berdoa untuk papa kita ya. Dan kalau ada pasangan saudara bisa bersama dengan pasangan saudara berdoa buat rumah tangga saudara. Kiranya Tuhan kuatkan. Sebagai seorang istri, kadang-kadang kita punya ekspektasi. Tapi izinkan kali ini engkau bukan datang dengan ekspektasi, tapi datang dengan dukungan, dengan doa untuk suami-suamimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau membentuk sebuah keluarga dan Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap keluarga ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat kasih Kristus yang telah menjadi dasar dari setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Kasih Kristus yang telah Engkau nyatakan, Engkau sendiri mendemonstrasikan kasih-Mu dan Engkau mengampuni kami ketika kami masih berdosa. Kami mau belajar dari Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh saling mengampuni, memberi kasih karunia kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Kami mau saling menerima dan mengampuni ya Tuhan. Engkau tolong kami, dan di hari ayah ini, di hari Father's Day, kami bersyukur buat setiap ayah yang ada di dalam rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan, kedudukan yang Kau berikan yang sungguh spesial. Engkau menjadikan seorang ayah. Kami bersyukur mempunyai ayah yang bertanggung jawab, ayah yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ayah yang mengasihi kami. Kami berdoa biar Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap ayah, papa kami ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati semua apa yang menjadi cita-cita mereka, agar boleh terwujud dengan pertolongan Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa agar setiap papa di dalam gereja ini akan menjadi papa yang akan memimpin setiap keluarga untuk mengenal Engkau sejak keluarga ini masih kecil ya Tuhan. Anak-anak masih kecil, mereka boleh belajar mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena pengalaman dari setiap papa yang mengenal Engkau juga ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada anak-anak ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan ya Tuhan. Engkau berkati setiap ibu-ibu yang ada, setiap mama-mama Tuhan. Kau memberkati mereka juga, apa yang menjadi kerinduan hati mereka ya Tuhan. Engkau yang memenuhinya ya Tuhan. Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat kepadamu. Apapun yang menjadi tantangan, pergumulan dan kerinduan hati mereka, mari Tuhan Kau tetap menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan pulang kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan baru, pengharapan di dalam Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan suami istri, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pekerjaanmu dan anak-anakmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah setiap pelayanan yang kau kerjakan dengan cinta akan Tuhan. Bahkan diberkatilah apa yang kau sedang doakan, melaluinya engkau dibentuk untuk melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Dan biarlah Tuhan memampukan engkau untuk disembuhkan, dipulihkan, dan memulihkan serta menyembuhkan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, menjemput setiap kita yang setia. Katakan bersama, amin. Satu-satunya ya